Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat wal hadiruna wal hadirat was shaimuna was shaimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة sallallahu alaihi biha asyra, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang saya hormati tentunya adalah pimpinan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, meskipun tidak hadir ya Pak Rektornya, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan dekan, ada dekan satu orang ini dekan Fuad, alhamdulillah ada mewakili dekan, kemudian dekan-dekan lain yang tidak hadir, dan tentunya tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terkhusus ini ada Kepala Puskik ya, Pak Haji, kemudian tentunya yang saya hormati adalah moderator Pak Haji Sahidin LCMA, dan tentunya penyelenggara pada umumnya yakni dari Korpri UIN FAS Bengkulu. Kemudian yang hadir ini luar biasa ya, mau membersamai kita. Tidak semua orang bisa datang ke sini ya gitu. Yang datang pun masih ngobrol di belakang situ. Nah, jadi memang kelihatan kegiatan ini tidak maksimal ya, tidak maksimal ya. Kita lihat fakta langsung di lapangan, ternyata memang ya tidak maksimal diselenggarakan. Masalahnya ya kalau sudah tidak maksimal itu efeknya nggak semangat kan gitu, nggak semangat ya. Tadinya saya berangkat dari rumah semangat betul, mudah-mudahan rame kan gitu. Kan rame itu kan membuat semangat kita kan gitu. Kalau nggak rame ya udah, ya materi kita pun sudah nggak semangat lagi menyampaikannya kan gitu. Jadi pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dari pihak Korpri, dijadwalkan sebagai narasumber atau penceramah di acara kita yang ini kegiatan kultum di Masjid Al-Faruq UIN FAS Bengkulu yang kita cintai ini. Dengan tema tadi sudah disebutkan oleh moderator, yakni adalah tazkiyatun nafs. Kaitannya dengan ya ibadah puasa dalam rangka meraih kebermaknaan ibadah itu, yakni kita bisa berusaha untuk meraih takwa kepada Allah. Tentunya harus ada proses, yakni tazkiyatun nafs. Bapak Ibu yang
saya hormati, alhamdulillah ya kita banyak bersyukur kehadirat Allah SWT. Ini hari yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan dan bertepatan tanggal 17 Maret juga tahun 2025 Miladiah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, para mahasiswa dan juga dosen ya yang hadir pada kesempatan ini. Tema ini ya tentunya tadi sudah disebutkan bagaimana kita itu di dalam kehidupan ini meraih keberuntungan ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ternyata kita umat Islam ini selalu diajak untuk beruntung tidak merugi, apalagi sampai bangkrut ya gitu. Hanya kata Allah qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah. Kata-kata aflaha tentunya tidak sekedar beruntung dikit, tapi dia sudah sangat banyak karena dia isim tabdil. Aflaha ya tahu bina tabdil ya. Jadi tabdil itu berarti kan banyak untungnya. Sangat beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya atau hatinya, dan sangat merugilah orang-orang yang membiarkannya kotor kan gitu. Ya, kalau kita biarkan kotor memang merugi, itu tidak bisa kita pungkiri. Oleh karenanya ya puasa dan ibadah yang lain sebenarnya itu semuanya dalam rangka proses yang namanya pensucian hati atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ibadah kita semua, apakah ibadah itu kepada Allah makhdhah atau ghairu makhdhah kepada sama manusia, bahkan kepada lingkungan kita, memilih lingkungan, semua itu kalau diniatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Maka disebutkan pada Al-Quran, di dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 114, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika zikra lizakirin. Artinya begini, semua kebaikan yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan tentunya harus diniatkan karena Allah SWT, mencari ridha Allah, maka itu akan potensi luar biasa untuk membersihkan atau mensucikan dosa-dosa kita. Nah, berarti kan dosa-dosa di sini adalah kotoran tadi ya, kotoran yang ada di dalam jiwa atau diri seseorang. Oleh karenanya ibadah itu, apakah dia ibadah puasa, sholat, kemudian zakat dan haji, itu kan kebaikan yang berada pada posisi tinggi ya dari semua kebaikan, karena dia sampai-sampai diwajibkan kan gitu. Jadi ibadah wajib dan ibadah yang sunnah, tentunya ibadah wajib lebih besar pahalanya. Oleh karenanya kita cek yang namanya puasa. Puasa itu bahasa Arabnya siam atau shaum. Kemudian diartikan oleh para ulama kita asyam bimakna imsak. Imsak itu menahan. Berarti puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Menahan diri. Menahan diri itu kalau bahasa sekarang itu namanya toleransi. Jadi orang berpuasa itu cenderung itu adalah dia sedang melakukan sebuah proses dalam rangka menjadikan dirinya toleran. Nah, toleran itu bahasa Latin yang berasal dari tolerare, artinya menahan diri. Betul, ternyata puasa itu imsak, menahan diri, menahan hawa nafsu. Maka ketika kita berpuasa, di situ adalah kita sedang melatih diri kita untuk toleran, yang lawannya intoleran. Toleran itu banyak artinya, sabar, itu toleran. Tapi kalau dikit-dikit ngamuk, intoleran. Nah, makanya di dalam puasa yang diajarkan itu, kalau kita sedang berpuasa, itu dalam hadis kudusi ya, kita tidak boleh yang namanya marah-marah.
tidak boleh berkata kotor atau rompas. Diajak orang berantem, ya nggak mau. Kita nggak mau berantem. Kemudian kalau ada orang misalnya mencaci maki kita, kita pun tidak membalas. Bahkan kita mengatakan, ini sungguh betul-betul saya ini sedang berpuasa. Ya, jadi kita tidak ada istilah menyuburkan keburukan, tapi selalu menyuburkan sifat-sifat yang baik. Nah, itu kembali kepada tazkiyah bahasa Arab ya. Tazkiyah itu tentunya proses ya. Kalau proses berarti ada 3 hal yang perlu kita harus soroti atau yang disebut highlight. tiga hal, 3 dimensi. Yang pertama adalah bahwa puasa itu kalau kita ingin jadikan dia untuk sebagai alat atau media untuk mensucikan diri kita, maka yang pertama harus ada perencanaannya gitu. Maka di Islam ada niat. Nah, niat itu adalah menentukan tujuan kita. Sebenarnya berpuasa itu tujuan kita apa gitu. Maka ada niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr man hazis sana. Di ujung itu ada lillahi ta'ala. Berarti kita berpuasa itu tujuan kita untuk mencari keridhaan Allah. Udah kita kena itu. Karena mencari keridhaan Allah, maka dalam berproses yang tingkat 2, yakni adalah kita harus penuhi semuanya syarat dan rukunnya. Kan begitu. Oleh karenanya dimensi pertama perencanaan itu harus pastikan. Kalau tidak berniat sebelum fajar gitu, maka tidak sah kan gitu, hilang satu dimensi. Setelah itu kita berproses, kita laksanakan, itu namanya dimensi kedua. Di waktu pelaksanaan ini sekitar 12 jam ya, kurang lebih. Di sini yang harus kita serius. Yang disebut dengan tazkiyah itu adalah proses. Ya, oleh karenanya selama berpuasa dipesankan kepada kita, apa pesannya? Harus tekanannya iman dan ihtisaban. Hadis terkenal itu ya, hadis muttafaqun alaih, ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa yang tadi adalah memang dasar iman karena Allah SWT, dan disebutkan di situ selama berpuasa itu dia usahakan dijaga betul, jangan sampai dia melaksanakan atau melakukan yang namanya membatalkan puasa dan bahkan membatalkan pahala puasa itu. Maka ihtisaban situ dia betul-betul perhitungan betul, dijaga betul, dipelihara puasanya itu sehingga tidak ada yang terkait dengan hal-hal yang mengurangi puasanya. Maka diartikan dia, barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Itu diartikan itu. Mengharap ridho Allah. Itu arti yang sudah disetujui oleh semua ulama ya. Maka dihapuskan segala dosa-dosanya. Itu sudah jelas itu. Hapus dosa-dosa berarti tercapai yang namanya ya jiwa yang bersih. Sekali lagi saya sebutkan, semua ibadah adalah sangat berpotensi dan memang tujuannya untuk mensucikan diri kita. Dan kita cek yang namanya beragama itu sasarannya adalah hati. Pendidikan itu sasarannya hati. Ya, pendidikannya. Maka dia selalu berpusat kepada afektif. Yang kognitifnya itu sampai psikomotoriknya itu adalah pendukung untuk yang namanya hati itu bisa, atau jiwa itu afektifnya itu, sikapnya itu bisa betul-betul ya dipastikan dia punya rasa gitu kan gitu. Jadi kalau beribadah beragama itu rasa gitu, iman itu rasa. Kalau ada rasa misalnya kebaikan, itu namanya beragama. Kalau keburukan itu lawannya kan. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya ini sekedar memancing kita. Intinya proses itu harus dilanjutkan menuju yang namanya hasil. Itu dimensi ketiga hasilnya. Apa hasilnya? Menjadi orang yang bertakwa kan gitu.
Nah, orang bertakwa itu tekanannya adalah orang-orang yang bersih hatinya, yakni orang yang berakhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, dan dia jauh dari akhlak mazmumah yang tercela. Bapak Ibu sekalian, maka semua ibadah itu dicontohkan oleh para ulama sufi. Mereka itu punya toriko atau metode, dan metode itu pas betul. Ya, metode itu seperti yang saya katakan tadi, dalam proses itu mereka lewati 3 yang disingkat dengan kho, kemudian ha dan jim. Nah, ini sudah terkenal ini ya, orang-orang yang menekuni tasawuf pasti tahu dia itu. Proses itu setiap ibadah, apakah puasa atau yang namanya ya sholat, zakat, kemudian haji, bahkan itu 2 kalimat syahadat itu harus diikuti rumusnya para tasawuf, ulama tasawuf ini, para sufi ini. Yang pertama takhalli. Takhalli itu adalah kita dengan memaksa. Setelah memaksa bisa, setelah bisa terbiasa. Maka saya sering bilang namanya 3 sa. Kita paksa diri kita mengeluarkan sifat-sifat yang buruk dari jiwa kita, dari hati kita. Hasad, dengki, sombong, intoleran, artinya aku arogan. Nah, kita keluarkan semua. Dengan bagaimana itu? Berarti ada perenungan di situ. Nah, ada penghayatan tentang ajaran agama itu. Seperti sholat misalnya, tanha anil fahsya wal munkar, kan ke situ larinya. Ya, melepaskan diri kita daripada yang namanya sifat-sifat yang fahsya, keji dan munkar. Setelah kita paksa, kemudian bisa, setelah bisa terbiasa mengeluarkan sifat-sifat yang buruk tadi dari jiwa kita, dari hati kita, maka kita naik ke kelas 2, yakni tahalli. Kita berusaha masukkan yang namanya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terpuji. Apa itu? Ya, sifat terpuji banyak. Rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT, kemudian kasih sayang yang tinggi kepada sesama, kan begitu. Kemudian rajin beribadah, apalagi sabar, ya, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, ditumbuhkan di situ. Jadi sifat-sifat yang baik, itu ada kita masukkan di dalam hati kita, namanya tahli. Yang terakhir ini adalah tingkat yang ketiga, namanya tajalli. Tajalli itu orang itu sudah berada pada tingkat selalu hidupnya itu 24 jam ingin dekat kepada Allah, namanya taqarrub ilallah. Selalu itu 24 jam itu, hampir mungkin ya tidak ada tersisakan lagi hidup ini kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, insyaallah tazkiyatun nafs termasuk puasa, ya, karena dia adalah ibadah yang sangat khusus, memang sasarannya adalah hati. Ya, orang tidak tahu kita puasa atau tidak, kan gitu. Berarti kan jiwa kita yang bermain di situ. Ya, soal fisik ya nggak terlalu penting, casingnya nggak terlalu penting, tapi yang terpenting adalah kontennya, isinya, yakni yang disebut dengan iman. Panggilannya? Kholis. Oke. Terima kasih atas undangannya, dukungannya. Jadi tadi Prof juga membahas tentang puasa. Di sini tadi ini daripada puasa itu yaitu menahan diri dari hawa dan nafsu dan juga dari kamaran. Tetapi saya melihat kebetulan beberapa belakangan ini melihat sebuah berita di mana di situ ada bapak-bapak seorang muslim. Dia ini menegur anak muda yang sedang anak mudanya ini kebetulan beragama muslim juga, menegur di sebuah warung kopi di Bogor. Tujuannya untuk menasihati dia, kalau dia ada uzur syar'i, maka baiknya melaksanakan puasa. Akan tetapi bapak ini cara menegurnya ini agak kasar.
dengan mohon maaf ya melempar kopi gitu kan. Kemudian saya juga melihat ada ulama yang menanggapi hal tersebut. Ulama pada poinnya ulama ini dia menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia kita berpuasa, maka kita yang menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Gimana tadi? Kita yang orang yang berpuasa itu kita seharusnya yang menghormati orang yang tidak berpuasa. Yang pertanyaan saya, apakah menurut pandangan profesor, apakah kita umat muslim memang harus menghormati? Apakah mereka yang juga tidak berpuasa dari kalangan muslim yang beragama atau muslim juga itu menghormati, jadi saling menghormati atau tidak saling menghormati begitu. Jadi beda banyak dalam yang mungkin cerita. Ketika sudah disampaikan tadi mengenai materinya tasbih tadi adalah proses tasbih juga. Biasanya kami itu belajar saya khususnya itu ada dalam kondisi yang tutup itu. Ada tasbih karena biasanya itu kayak gelap gitu, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan itu kurang gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana mengenai cara kita itu untuk meningkatkan kualitas jiwa dan iman kita selaku kita itu sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Ya, intinya kalau di sini pertanyaannya menyangkut dengan menahan diri tadi ya, menahan diri. Melihat orang nggak puasa, enak-enak aja merokok di dekat kita, gimana sikap kita? Nah itu, sikap kita kembali kepada nama puasa itu. Puasa itu tadi saya jelaskan, itu artinya adalah imsak. Jadi yang puasa harus menahan diri. Nah, yang tidak puasa menghargai, menahan diri tadi ikut menghargai. Jadi harus saling menghargai memang sebenarnya. Sudah terjawab sebenarnya. Cuman begini, yang terkait dengan masalah menahan diri ini, memang dia kembali kepada istilah tazkiyah itu. Menahan diri itu kan berproses. Jadi kalau kita masih di awal-awal dari sisi kelabilan ya jiwa kita, ini sering yang menonjol itu emosi kan gitu kan. Oleh karenanya perlu latihan. Latihannya itu puasa. Nah, puasa yang bagaimana? Nah, ini puasa yang memang betul-betul berilmu. Mungkin sekalian dengan menjawab si Aziz tadi. Jadi untuk meningkatkan keimanan atau bagaimana kita serius beribadah itu, yang pertama memang ilmunya dulu. Coba cek ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu dasarnya kita diwajibkan berpuasa. Orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amanu itu sering saya istilahkan namanya tahu isi. Tahu isi ya. Dia tahu tentang ilmunya puasa misalnya kan, atau Islam gitu ya, secara keseluruhan. Tapi isinya iman. Jadi iman itu ilmu yang setinggi-tingginya. Ilmu yang setinggi. Kenapa itu? Karena iman itu dia punya kesadaran, punya wawasan, tidak hanya urusan dunia saja, tapi menembus ke akhirat. Itu namanya aman ya. Oleh karenanya harus pengetahuannya itu dia memiliki namanya isinya iman. Aman. Kalau sudah amanu, orang berpuasa di sampingnya ada orang makan segala macam, nggak pengaruh. Silakan saja, karena mereka mungkin nggak beriman kan gitu kan. Silakan saja. Tapi persoalannya bagaimana kita ini kok merasa kita tidak dihargai. Sementara tadi imsak itu diartikan menahan diri, bahasa kerennya sekarang namanya dari dulu ya, toleransi. Ya, ternyata puasa itu ajarannya intinya toleransi. Karena dalam bahasa Latin tolerare itu artinya menahan diri, sabar, saling menghargai.
Jadi puasa itu sebenarnya ibadah yang begitu berniat, kita sudah niat untuk toleran selama 12 jam kali 1 bulan. Dilatih kita itu untuk toleran. Ada orang berbuat apa saja, kita langsung pikiran kita, jiwa kita, oh mungkin orang ini belum beriman. Akhirnya kita tidak emosi, tidak salah perlakuan terhadap orang yang kurang menghargai Ramadan, orang berpuasa. Silakan. Karena manusia bervariasi, ya langsung kita ke sana. Oh, variasi orang memang berbeda-beda. Mereka ini mungkin memang dia Islam, tapi baru Islam saja. Dia belum beriman. Nah, kira-kira begitu. Tenang kita. Mungkin saya contohnya, dulu waktu saya masih muda, melihat orang gak puasa, pernah itu di Pekardewa. Dia Islam jelas dan saya kenal orangnya, merokok di samping saya. Saya ambil langsung rokoknya, saya putus, hampir berantem kami. Tapi itu waktu masih muda kan, hampir berantem. Untuk ada orang. Akhirnya apa yang terjadi yang saya rasakan? Saya yang puasa jadi rusak, gitu kan. Kitanya yang rusak. Dia memang sudah rusak, ngapa mulai ikut kita ikut rusakan gitu? Kan orang puasa kan harus menahan diri kan? Ah, di sini persoalannya Khosin. Jadi ternyata salah saya itu. Nah, yang benar itu silakan saja dia merokok. Kalau kita tidak tahan, kita keluar. Agak menjauh, jangan dilihat. Memang begitu. Jadi kalau ada hormati orang yang tidak berpuasa, sementara orang yang berpuasa itu salah itu. Itu kalimat itu tidak seimbang. Ibarat otak kanan, otak kiri tidak kena. Mungkin otak kanannya saja itu yang bermain, otak kirinya enggak. Bisa jadi miring terus jalannya itu kan. Jadi dia harus seimbang. Karena Allah ciptakan segala sesuatu adalah seimbang. Segala sesuatu yang diciptakan adalah berpasang-pasangan. Ada variannya gitu.